Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat Indonesia, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Agar ilmu kita bermanfaat dunia akhirat, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Amin. Tema pembahasan kita kali ini adalah tanggung jawab. Dengan pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat memahami arti tanggung jawab dan macam-macamnya, mengetahui ciri-ciri anak yang bertanggung jawab. Untuk itu, yuk kita belajar. Semangat ya, let's go! Hai anak-anak yang soleh dan solehah, jumpa lagi dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di kelas 3. Alhamdulillah, kita sekarang sudah masuk materi di pelajaran keempat, yaitu tentang perilaku tanggung jawab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran Surat Al-Muddathir, surat ke-74 ayat 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Artinya, setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Anak-anak, Islam menganjurkan agar setiap orang harus memiliki sikap mental bertanggung jawab. Paling tidak, bertanggung jawab atas seluruh perbuatannya sendiri. Jika seseorang berbuat sesuatu, maka ia dapat menjelaskan alasan mengapa ia mengerjakan perbuatan itu dan bersedia menanggung akibat perbuatannya. Misalnya, seseorang melempar bungkus makanan ke tong sampah, tetapi meleset dan jatuh ke lantai yang bersih mengkilat. Si pelempar bungkus makanan itu tidak boleh bersikap mendiamkannya atau pura-pura tidak tahu. Bagaimana jika bungkus makanan itu mengganggu pemandangan dan kebersihan umum? Orang lain yang terganggu itu pasti akan mencari pelaku dan memintai pertanggungjawabannya. Misalnya, Andi terganggu dengan sampah itu dan bertanya, "Mengapa kamu membuang sampah sembarangan?" Pelaku menjawab, "Tadi sudah di tong sampah, tapi mungkin terkena angin atau tadi bak sampah kepenuhan." Padahal tong sampah masih kosong dan tidak ditemukan banyak angin. Andi bertanya, "Lalu kenapa tidak segera kau ambil dan taruh secara benar?" Pelaku menjawab, "Saya tidak melihatnya." Padahal ia tahu tetapi malas melakukannya. Andi berkata lagi, "Kalau begitu, lakukan sekarang. Ambil sapu dan bersihkan lantainya. Masukkan sampah ke dalam tongnya." Nah, anak-anak, dialog sederhana antara pembuang sampah dan Andi menggambarkan topik tanggung jawab antar seseorang yang melakukan perbuatan dengan orang yang menuntut tanggung jawab. Seharusnya
Pelaku pembuang sampah berbicara jujur bahwa ia memang bersalah karena membiarkan sampahnya berserakan. Seandainya ia meminta maaf karena keteledorannya, tidak berbohong, mengarang cerita sampahnya tertiup angin, lalu mengambil sapu dan membersihkan, maka berarti ia adalah orang yang bertanggung jawab. Namun jika ia berbohong, mengarang cerita, serta tidak mau membersihkan lantai, maka itulah ciri-ciri orang yang tidak bertanggung jawab. Orang yang bertanggung jawab pasti akan dipuji oleh orang lain. Namun jika tidak bertanggung jawab, maka dia akan dibenci orang lain. Pasti anak-anak tidak mau ya sampai dibenci oleh orang lain. Kemudian, apa sih arti tanggung jawab itu? Tanggung jawab artinya bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan bersedia menerima akibat dari apa yang telah diperbuatnya. Nah, anak-anak sudah paham kan arti dari tanggung jawab? Kemudian, macam-macam tanggung jawab. Pertama, sikap tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus bertanggung jawab dengan melaksanakan tugas-tugas yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita dengan sebaik-baiknya. Contohnya seperti sholat 5 waktu, mengaji, dan berbuat baik kepada sesama manusia dan alam sekitar. Jika kita tidak beribadah, tidak berbuat baik sesuai petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di akhirat nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memintai pertanggungjawaban kita. Kedua, sikap tanggung jawab terhadap diri sendiri. Tanggung jawab terhadap diri sendiri antara lain menjaga kesehatan dan giat belajar. Agar kita menjadi manusia yang sehat, kuat, berilmu, dan berakhlakul karimah, orang yang memiliki sikap bertanggung jawab pasti akan disenangi oleh orang lain. Ketiga, sikap tanggung jawab terhadap orang tua. Orang tua yang melahirkan kita dan merawatnya, melalui mereka kita bisa ada di dunia ini. Kasih sayang mereka tidak terhingga. Mereka selalu menginginkan anak-anaknya menjadi orang sukses dan berhasil baik dunia maupun akhirat. Begitu pula untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus mendapatkan ridhonya kedua orang tua. Karena ridho Allah berada pada ridhonya orang tua. Untuk itu, tanggung jawab kita terhadap orang tua wajib hukumnya, seperti berbakti, taat, patuh, dan bersikap santun. Oke anak-anak, jadilah anak yang selalu patuh dan taat kepada orang tua. Keempat, sikap tanggung jawab terhadap lingkungan. Tanggung jawab terhadap lingkungan antara lain menjaga kebersihan lingkungan rumah, sekolah, dan alam sekitar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi. Karena itulah dia harus melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya dengan penuh tanggung jawab. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Rawahul Bukhari. Artinya, setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari. Karena pentingnya sikap tanggung jawab yang harus dimiliki oleh seseorang, maka sejak kecil kita dilatih untuk bertanggung jawab oleh orang tua, di rumah maupun guru di sekolah. Nah, anak-anak, perlu juga kita ketahui ciri-ciri anak yang bertanggung jawab. 1. Bersungguh-sungguh dalam setiap pekerjaan. 2. Menerima teguran dan kritik untuk memperbaiki kekurangannya. 3. Siap menerima akibat dari perbuatannya. 4. Tidak suka membela diri bila diberi nasihat.
Oke anak-anak, kalian pasti bisa. Untuk itu sikapku, aku selalu bersungguh-sungguh melakukan setiap pekerjaan. Setelah kalian menyimak isi materi pembelajaran ini, coba kalian kerjakan soal berikut. 1. Tanggung jawab artinya. 2. Perbuatan kita akan dimintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Melaksanakan sholat 5 waktu adalah salah satu tanggung jawab terhadap. 4. Menjaga kesehatan dan giat belajar adalah tanggung jawab terhadap. 5. Menjaga kebersihan lingkungan, rumah, sekolah, dan alam sekitar adalah salah satu tanggung jawab terhadap. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga kita semua diberikan tambahan ilmu dan memiliki akhlakul karimah dalam perilaku kita sehari-hari. Jadilah manusia yang memiliki sopan dan santun, ilmu dan amal, serta bijak dalam bertindak. Wallahul muwafiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.